Amin. Amin. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, terima kasih Bu Marcel. Bapak Dr. Adas, apa sudah mulai connect di komputernya? Iya, belum bisa nih Pak. Belum bisa ya? Masalah katanya. Apa langsung nyanyi lagi satu lagu lagi ya? Oh ya, nambah lagi katanya Bu Marcel. Sambil cari ini connect-nya dari komputer Pak Dr. Adas. Silakan, ambil menunggu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Ini ada cus background kan? Background kan? Anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Amin. Amin, amin, amin. Bagaimana Pak Dr. Gunadi? Ada kata sambutan? Silakan Pak Dr. Gunadi. Sebelum Pak Dr. Hanas lagi perbaikin komputer ya, silakan. Komputer. Kagak karena salah menabur ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik bahwa anugerah kedaulatan Tuhan sudah diberikan pada kita.
tinggal sekarang peranan manusianya. Nah, kalau peranan manusianya ini salah menabur, ya, jadi akan terjadi kefatalan. Maka dari itu kita minta Dr. Anas menerangkan bahwa bagaimana menabur yang tepat, ya, supaya sinkron antara kuasa anugerah kedaulatan Tuhan dengan peranan manusia ini yang lakukan sesuai kehendak Tuhan. Bila salah, ya nanti akibatnya bisa kita lihat. Ya. Oke Pak Peter, gitu aja. Silakan Pak Dr. Anas. Ya, silakan Pak Dr. Anas. Bisa komputernya connect. Ya, oke. Kita bersyukur kepada Allah yang penuh cinta dan penuh kasih buat kita di dalam kesempatan ini kembali dalam ibadah bersama dengan CMC Ginosko yang digembalakan oleh Pendeta Dr. Gunadi. Kita bersyukur dalam anugerah kasih sayangnya, dia mengasihi, mencintai, dan memberkati kita. Saya percaya bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengasihi, mencintai kita. Satu topik yang sangat menarik untuk kita perhatikan bersama-sama, yaitu iman yang berbuah atau mati. Saya percaya bahwa ini satu tema yang merupakan kuasa kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh di hati Reverend Gunadi, yang akan membuat kita semakin melihat betapa pentingnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita akan terus bersama dengan kuasa kekuatan Tuhan melihat kemuliaan dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita untuk selalu berpikir menjadi orang percaya yang berbuah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur Engkau ada hidup dan berkuasa atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menuntun dan membimbing kami kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Dan kami berdoa Tuhan biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami semua. Syukur yang tak terhingga untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan dan cinta kasih sayang-Mu. Roh Kudus yang hebat, Engkau intervensi ambil alih untuk memberikan firman ini. Dan kami percaya Tuhan, perkara besar Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji sembah hormat bagi-Mu ya Allah. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau akan mengurapi, menguduskan, dan memberkati hamba-Mu. Pakai dengan kuasa kekuatan sembari pemberitaan firman disampaikan, hamba berdoa. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran sabda-Mu. Berbicaralah kami siap dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, menarik sekali bahwa orang percaya harus mengambil keputusan di dalam hidupnya untuk bisa berbuah. Mengapa saya katakan demikian? Sebab itu adalah kehendak Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah menginginkan atau mengharapkan kita sebagai orang percaya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, secara spiritual mengalami kematian rohani. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan mengharapkan, menginginkan kita sebagai orang percaya, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, kita menjadi orang percaya yang berbuah. Sebab Kristus berkata, hendaklah kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya memang sudah menjadi takdir bagi kita sebagai orang percaya untuk menjadi orang Kristen yang berbuah. Nah, umat Allah ini berkati Tuhan terkait dengan berbuah ini tidak ada lain, lawan katanya adalah tidak berbuah. Artinya mati secara spiritual. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Bagaimana firman Tuhan ini menjelaskan tentang iman yang berbuah atau iman yang mati. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam Markus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di depan danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurungi dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka dalam ajarannya. Dikatakan di situ dalam ajarannya, Yesus melakukan sesuatu yang sangat menarik sekali dalam bagian ini ya. Di mana dia waktu itu mengajar di sebuah perahu, mengajarkan tentang perumpamaan. Menarik ya. Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Perhatikan, yang pertama jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang kedua,
yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, itu yang ketiga. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ini yang keempat, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Karena ia sendirian pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburlah di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Menarik sekali. Secara khusus dalam bagian ini, Markus memberi perhatian terhadap iman yang berbuah atau mati. Setidaknya saya mau menjelaskan dulu tentang kegagalan-kegagalan ataupun 3 ciri contoh yang sudah diuraikan di atas tentang jenis manusia yang mendengarkan firman tetapi tidak berbuah atau mati secara rohani. Ya, yang pertama mendengar, ya semua ini mendengar sebenarnya. Keempatnya ini mendengar, tapi beda-beda. Nah, tipe yang pertama itu mendengar firman, kemudian diambil iblis. Diumpamakan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Artinya orang mendengar firman namun tidak mengerti akan firman tersebut. Jadi penting sekali bagi orang percaya itu bukan hanya suka mendengar firman, tapi harus sampai mengerti dengan tuntas. Tidak bisa kita ini mendengar firman, tapi tidak paham dengan tuntas. Nah, karena tidak memiliki dasar dan menolak firman, maka ketika pulang, iblis mencoba untuk merampas firman darah hatinya. Tujuannya adalah agar mereka ini tidak diselamatkan. Nah, jenis hati ini masih sangat keras dan susah untuk menerima. Artinya model manusia pertama ini sebenarnya dia ikut ibadah, sebenarnya dia ikut webinar, sebenarnya dia ikut pendalaman Alkitab, tetapi kehadirannya dalam satu persekutuan ibadah itu tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kenapa? Bahasa gampangnya begini, dengar kanan, keluar kiri. Kira-kira begitu loh. Nah, jadi waktu orang itu mendengar firman, dia hadirnya sebagai pribadi yang formalitas saja. Waktu dia mendengarkan firman, firman itu tidak nancep di hatinya. Firman itu tidak tertanam di hatinya. Sehingga ketika ada iblis menggoda, maka firman itu terampas dari hati orang tersebut sehingga firman itu tidak menjadi berakar. Nah, dikatakan di sini jenis orang seperti ini tidak akan memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena firman itu tidak tertanam di dalam diri orang itu. Nah, ini penting sekali. Jadi tidak semua orang yang mendengarkan firman Allah itu hatinya terbuka. Model yang pertama ini, tipe manusia yang pertama ini mendengar firman, namun firman itu diambil oleh iblis. Diumpamakan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Hati-hati bagi setiap orang Kristen di masa kini, di tengah-tengah COVID-19 atau pandemik ini, kita sebagai umat Allah harus sungguh-sungguh mendengarkan firman dengan serius. Jangan sampai kita menjadikan pertemuan-pertemuan lewat online ini sebagai sesuatu yang sifatnya formalitas belaka. Yang kedua, mendengar firman dengan gembira, namun tidak berakar dan tahan sebentar saja, diumpamakan seperti benih di tanah berbatu-batu. Artinya orang mendengar firman dan menerimanya. Nah, kalau tadi cuma mendengar, kemudian diambil oleh iblis. Tapi yang kedua ini mendengar firman. Ini ada peningkatan. Tapi ini juga gagal. Mendengar firman dan menerimanya. Namun iblis datang untuk mencobanya. Dan apabila ia tidak tahan, maka orang tersebut akan murtad.
tipe orang seperti ini Bapak Ibu masih memiliki pemikiran yang dangkal dalam firman walaupun menerima firman dan keyakinannya terhadap firman Tuhan itu tidak kuat. Nah, ketika mendengar firman dan mereka menjadi gembira, ya, excited. Dalam ayat 13 berkata, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman, namun setelah menerimanya mereka tidak berakar. Hal ini disebabkan karena tanah mereka yang tipis. Nah, hati-hati. Ada banyak orang itu suka dengar firman, kebaktian di hari Minggu bisa 5 kali. Senang. Itu sebatas emosional. Nah, pengkhotbah di zaman now ini juga pada pintar semua. Banyak pengkhotbah itu yang digandrungi, diminati oleh orang, tetapi sebenarnya pendekatannya pendekatan psikologi, pendekatannya pendekatan abuse spiritual. Pendekatan psikologi itu artinya apa? Khotbah-khotbah yang menyenangkan, yang bikin happy, tetapi sebenarnya tidak menolong orang itu bertumbuh, berakar, dan berbuah terhadap pemahaman kebenaran firman Allah. Abuse spiritual yang saya maksudkan di sini adalah firman-firman yang disampaikan itu yang sifatnya solving problem. Yesus bisa menyembuhkan. Yesus bisa memberkati. Yesus bisa memberikan jodoh. Yesus bisa memberikan breakthrough. Itu tidak salah. Itu benar. Tetapi harus disampaikan secara komprehensif. Mengapa ini terjadi? Iya, karena banyak orang di masa kini berusaha untuk mencari keuntungan dari setiap pelayanan. Bagaimana khotbah bisa disenangi, bagaimana khotbah diminati, sentralnya pada people atau manusia, bukan lagi pada Allah. Ini sangat berbahaya. Hati-hati. Sebagai pelayan Tuhan, hati-hati. Jangan berkhotbah hanya untuk membuat orang lain senang, membuat orang lain tertawa, terpingkal-pingkal, sehingga waktu orang selesai mendengar firman, ditanya, kira-kira yang menarik dari khotbah tadi apa? Maka jawabannya lucu. Apa yang menarik? Aduh, kesaksiannya luar biasa. Jarang yang berkata demikian. Saya nangkep remanya. Firman Tuhan tadi luar biasa. Yang paling hebat apanya? Penjelasan Alkitabnya. Jarang sekali orang menyampaikan hal tersebut. Rata-rata orang kalau mendengarkan firman, apanya yang luar biasa tadi? Apanya yang memberkati? Lucu. Aduh, gua hampir sakit perut deh. Saking lucunya tuh khotbah tadi. Terus, apanya yang hebat tadi? Apanya yang luar biasa? Apa yang memberkati? Kesaksiannya luar biasa ya, spektakuler ya, luar biasa orang itu. Tidak ada yang salah itu, tapi saya sebagai dosen homiletika ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa kesaksian, ilustrasi, ataupun juga jok-jok yang digunakan dalam khotbah adalah merupakan hal yang sangat sekunder, bukan merupakan hal yang sangat primer. Nah, hati-hati. Jangan mencoba untuk menggiring penyampaian firman Allah hanya untuk menyenangkan orang lain. Itu tidak akan membuat firman itu tertanam atau menjadi kuat di hati pendengar. Yang kedua ini gagal. Mendengar firman dengan gembira, namun tidak berakar, tidak bertahan. Ya. Karena ditabur di tanah yang berbatu-batu. Jadi, excited, bahasa saya gitulah ya, on fire yang tidak mengarah kepada penguatan pembenaran firman Allah, itu keliru. Semangat, giat, tidak cukup untuk mendengarkan firman Allah, tapi harus mengerti. Suka ikut webinar, suka dengar khotbah, suka persekutuan, bagus. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu akan berbuah. Mengapa? Karena jangan sampai dia lagi sedang mencari pemuasan emosi, tapi tidak membuat dia bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, ini juga missing. Mendengar firman Allah, namun ada kekhawatiran, tipu daya, keinginan duniawi menghimpit, diumpamakan seperti benih yang jatuh di semak duri. Artinya mendengar firman dengan sangat terbuka, kemudian di semak duri ini tidak ada lapisan batu sama sekali dalam tanah, tanahnya juga tidak subur, ya. Nah, ketika firman ditabur, maka dia tidak menerima dengan gembira. Nah, yang ketiga ini lebih baik dari yang pertama. Kalau yang pertama firman didengar langsung diambil iblis. Yang kedua firman didengar ada sedikit tertanam, tetapi hanya pada level untuk emosional. Yang ketiga ini bagus.
sudah menyimpan levelnya, tapi ini juga masih missing. Kenapa? Ada ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan, himpitan, masalah membuat dia meninggalkan firman itu. Berapa banyak ya orang dari mayoritas Kristen, dari sebut saja daerah-daerah tertentu yang umumnya adalah Kristen, datang di Jabodetabek, kemudian karena pertarungan ekonomi, pertarungan teman hidup, pertarungan jabatan, meninggalkan iman. Kemudian dia berkata demikian, ya ini kan untuk sementara demi pencapaian sesuatu. Toh nanti setelah saya mencapainya, saya balik lagi, terima Tuhan lagi, bertobat lagi. Jadi dia membenarkan segala kemungkinan yang bisa diraih sampai meninggalkan iman kepada Yesus Kristus dengan argumentasi nanti berbalik lagi pada waktunya. Tunggu aja. Ini cuma langkah yang harus ditempuh karena kondisi lagi kepepet. Kita tidak bisa menjual iman karena ekonomi. Kita tidak bisa menjual iman karena teman hidup. Kita tidak bisa menjual iman karena faktor-faktor. Jadi 3 model manusia mendengar firman tadi semuanya missing. Menarik. Ada yang terakhir, yaitu perumpamaan tentang penabur yang menabur di tanah yang subur. Ini menarik ya. Nah, saya ingin berikan penguatan kembali. Bahwa perumpamaan tentang penabur yang keluar menabur ini menggambarkan tentang Injil akan diterima di dunia dengan 3 hal sebenarnya. Pertama, pertobatan dan menghasilkan buah tergantung dari tanggapan kita terhadap firman Allah. Jadi, teks di dalam Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20 ini ingin menekankan 3 hal utama. Pertama adalah bahwa setiap orang yang mendengar firman harus menghasilkan pertobatan. Jadi, banyak mendengar tidak membuat berubah, tidak ada artinya. Habis waktu, habis tenaga, habis yang lain. Yang kedua, tanggapan dunia terhadap pemberitaan Injil itu berbeda-beda. Ada 3 model tadi. Ada yang mendengar, langsung hilang. Ada yang mendengar, pegang gembira. Ada yang mendengar, pegang gembira, coba ditahan. Tapi begitu ada himpitan, dilepas juga. Ketiga-tiganya model di atas tadi sama sekali tidak menunjukkan adanya kepastian hidup yang kekal. Melainkan satu kemunduran secara spiritual dialami oleh orang tersebut. Nah, yang ketiga musuh firman Allah adalah iblis. Jangan lupa ya. Iblis itu tidak lagi menyatakan diri dalam bentuk hantu gentayangan, bukan. Dia datang dalam bentuk kekhawatiran, dalam bentuk kemiskinan. Dia datang dalam bentuk tekanan. Kesenangan dunia ditawarkan. Anda bisa cek itu di Markus 4 ayat 15 dan 19 ya. Ini sangat berbahaya sekali sebagai manusia di dunia yang selalu digocok, diganggu oleh iblis. Nah, 3 manusia mendengarkan firman Allah, namun gagal berbuah, artinya mati. Mengungkapkan adanya pertobatan setengah, artinya tidak sempurna. Pertobatan yang semestinya mengacu kepada penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sehingga peroleh pengampunan, tidak terjadi karena orang tersebut tidak mengalami kelahiran baru. Jadi orang yang demikian itu sebenarnya apa? Dipastikan 3 model manusia di atas tidak menerima keselamatan karena tidak mengalami kelahiran baru. Tidak pernah masuk dalam persekutuan dengan orang percaya. Tidak menjadi anggota tubuh Kristus. Gagal untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tidak memisahkan diri daripada kehidupan yang penuh dengan dosa. Jadi 3 manusia di atas adalah orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Artinya setengah bertobat alias pura-pura. Nah, pertobatan yang setengah-setengah ini berbahaya. Nah, untuk itu ada 6 akibat yang saya sampaikan dalam kesempatan ini bagi orang yang tidak bertobat secara sungguh-sungguh. Pertama, gereja itu kadang-kala terlalu mudah menerima orang untuk mencari kebenaran tanpa memberikan pemahaman yang lengkap mengenai Injil. Jadi gereja itu cepat sekali terima orang untuk dilayani,
orang ini belum menunjukkan buah pertobatan, dikasih kesempatan untuk melayani. Jangan terlalu pede untuk merekrut orang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jika orang-orang itu tidak benar-benar kita pahami, kita mengerti siapa dia. Harus mengerti rekam jejak pertobatannya, rekam jejak keluarganya, rekam jejak pelayanannya, rekam jejak background pendidikan teologianya. Mengapa? Jika kita mencoba melanggar ranah-ranah ini, maka tampaknya itu apa yang kita kerjakan, memilih orang ini sangat menarik. Tetapi sebenarnya kita sedang menciptakan masalah baru yang kita tidak pahami, yang kita tidak mengerti, dan itu akan berakibat panjang. Kenapa? Kita susah membuat, memoles, membentuk satu rumah yang sudah jadi, yang sudah hancur, kemudian kita melakukan renovasi lagi. Ada pepatah berkata, lebih baik membangun rumah yang baru sama sekali daripada merenovasi rumah yang sudah jadi tetapi bentuknya kurang bagus atau kurang. Yang kedua, gereja gagal menangani perhambaan kuasa kegelapan dari orang yang seperti ini. Kenapa orang seperti ini tidak bertobat, tidak lahir baru? Orang yang seperti ini ya harus dilayani, bukan melayani. Tidak boleh orang yang seperti ini melayani dalam ladang Tuhan. Dia harus dilayani. Jika gereja memberikan kesempatan dia melayani, maka gereja gagal. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian harus mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan terlebih dahulu. Secara psikologi, stres, tekanan yang dialami, kegilaan secara emosional, kehausan akan posisi jabatan, itu harus dibereskan. Sehingga orang seperti ini mendapatkan kelegaan, kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa melayani. Jika dipaksakan orang yang demikian terlibat dalam pelayanan, maka dia akan menciptakan masalah baru, karena dia akan membentuk orang yang sama dengan diri, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Yang ketiga, mereka mencari hanya mempercayai Yesus dengan pikiran, bukan dengan hati. Bukan dengan hati nurani. Wah, ini bahaya. Yesus itu tidak hanya dipahami secara logika, tetapi yang paling utama adalah hati terbuka bagi Kristus. Itu sebabnya born again merupakan syarat utama bagi orang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu pun bukan merupakan jaminan ataupun garansi. Karena orang yang baru bertobat tidak boleh terlibat dalam pelayanan terutama khotbah. Nah, di zaman now ini kita susah membedakan antara kesaksian dengan berkhotbah. Orang boleh bersaksi, tapi tidak boleh berkhotbah. Kenapa? Karena di dalam berkhotbah itu ada unsur pengajaran. Orang yang baru bertobat tidak boleh mengajar. Kenapa? Karena belum terbukti buah-buah secara spiritual di dalam kehidupan. Yang keempat, ketiga jenis manusia di atas yang disebutkan tadi itu adalah manusia yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya belum berbalik dari dosa. Maaf nih ya. Kenapa ada gereja tertentu itu memecat pelayannya? Atau bahasa yang lebih halus adalah mengizinkan dia untuk mengundurkan diri dari satu denominasi organisasi. Karena kasus-kasus tertentu. Tidak boleh melayani di sini. Kenapa? Melanggar kualifikasi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Ada cacat yang tidak boleh terjadi. Apakah itu terkait dengan keluarga dan lain sebagainya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini terkait dengan pelayan Tuhan. Nah, kalau jemaat jatuh di dalam dosa, justru harus dilayani. Tapi kalau hamba Tuhan jatuh dalam dosa-dosa yang tidak bisa ditoleran, Yesus pasti mengampuni. Tapi permasalahannya adalah dia menjadi panutan. Itu menjadi masalah utama. Yang kelima, mereka yang mau menerima Kristus
itu terkadang bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai salah satu dewa penolong di dalam dirinya. Hati-hati. Makanya penginjilan itu harus menuntun setiap orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan menjadi satu dewa. Dewa yang saya maksudkan di sini penolong. Jadi Yesus itu dijadikan satu, sebagai satpam untuk memberikan keamanan bagi dirinya. Dua, sumber rezeki supaya dia ketolong hidupnya secara finansial tercukupi. Ya pokoknya Yesus itu dinilai sebagai dewa yang bisa menolong jadi jagoan. Bukan. Itu kekeliruan. Yesus itu harus diterima sebagai Tuhan. Yang disembah, dipuji, dimuliakan dengan tulus. Kalaupun ada berkat-berkat yang mengikuti itu merupakan bonus, tapi itu bukan merupakan hal yang utama dalam pengiringan atau percaya. Yang keenam terkait dengan tiga manusia yang di atas. Iman mereka sebenarnya itu dilandaskan pada hasil kepandaian. Bukan pernyataan Roh Kudus yang melahirkan orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi memahami Kristus secara logika itu penting, tetapi gagal kalau tidak menembus hati nurani. Berbicara banyak tentang Yesus itu penting, tetapi harus mampu Kristus sampai bertahta menguasai mengendalikan hati orang tersebut. Sebab jika tidak demikian, maka orang tersebut sungguh bukan menjadi manusia yang berbuah, tapi mati secara spiritual. Iman yang berbuah itu seperti menabur benih di tanah yang baik. Artinya mendengar firman, merenung dan melakukannya, lalu berbuah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, berbuah ini sama dengan berhasil. Berhasil dalam kerohanian, bertumbuh berakar, berhasil dalam kesehatan, sehat-sehat, berhasil secara finansial diberkati, berhasil dalam keluarga, tidak berantakan, broken home, tidak cerai. Nah, Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3 menjelaskan hal tersebut. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menarik. Jadi kalau boleh saya katakan, apa yang dikatakan oleh Markus 4 ayat 1 sampai 20 itu sebenarnya secara simpel kalau kita perhatikan teks Perjanjian Lama itu sama dengan Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan 3. Mendengar firman secara terus-menerus, mendengar firman harus memahami mengerti, mendengar firman harus menjadi darah dan daging di dalam diri orang tersebut, mendengar firman harus mempengaruhi dominan hati pikiran orang tersebut, mendengar firman memproses dirinya, menghasilkan kebenaran, hidup di dalam penampilan yang baru, dan apa saja yang diperbuatnya menjadi menarik. Itu kalau kita perhatikan tulisan Mazmur. Terus timbul pertanyaan, bagaimana dengan perjanjian baru? Iman yang berbuah itu dijelaskan oleh Paulus. Ini menarik sekali dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ke 7. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah. Hari ini saya mau menjelaskan ada 5 metode atau cara yang membuat orang tetap dan dipastikan berbuah. Tidak mati secara rohani. Kita menolak semua konsep atau pemahaman penjelasan yang sebelumnya tadi terkait dengan 3 jenis manusia yang tidak berbuah. Maka yang pertama, tetap beriman pada Tuhan. Ini menarik. Pada ayat 6, Kolose pasal 2, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam naskah Yunani dipergunakan istilah tetap itu peripateite. Artinya go about atau walk around. Nah, menarik sekali. Istilah peripateite ini merupakan verb imperatif present aktif orang kedua jamak. Artinya hendaklah kalian berjalan terus-menerus. Berjalan terus-menerus yang bagaimana? En auto, artinya di dalam Dia. Jadi tetap beriman pada Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah berjalan terus-menerus di dalam Dia. Nah, menarik. Apa yang dimaksudkan dengan berjalan terus-menerus di dalam Dia? Ini imperatif. Imperatif dalam bahasa Yunani itu artinya
Perintah bukan indikatif. Indikatif itu sesuatu posisi atau kedudukan yang kita alami. Artinya gini, tetap beriman pada Tuhan itu perintah yang harus dilakukan, bukan sesuatu yang kita terima. Kenapa? Karena tetap beriman kepada Tuhan itu merupakan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Allah. Saya ulangi, tetap beriman pada Tuhan itu bukan tanggung jawab Allah, tapi tanggung jawab kita. Berjalan terus-menerus di dalam Dia itu bukan tanggung jawab kita, tapi bukan tanggung jawab Tuhan, tapi tanggung jawab kita. Saya ulangi, berjalan terus-menerus di dalam Dia itu bukan tanggung jawab Allah, tapi tanggung jawab kita. Matius pasal 10 ayat 39 memberikan conclusion. Barang siapa mempertaruhkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Conclusion daripada Matius ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang disebut terus-menerus berjalan di dalam Dia itu taruhannya adalah bukan hanya masalah keuangan, taruhannya bukan hanya masalah keluarga, taruhannya bukan hanya masalah posisi, tapi taruhannya adalah mati dan hidup. Mati dan hidup artinya begini. Tetaplah kamu beriman, tetaplah kamu percaya, tetaplah kamu berjalan terus-menerus dalam Yesus. Jangan pernah tinggalkan keyakinan iman itu. Sekalipun kamu harus dibuang oleh keluarga, kalau itu harus terjadi. Sekalipun kamu harus kehilangan jabatan, kalaupun itu harus terjadi. Sekalipun kamu harus menjadi miskin, bahkan mati sekalipun, kalaupun itu harus terjadi karena kamu beriman kepada Yesus Kristus, maka itu pilihan yang harus kamu ambil. Kenapa? Karena siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus beriman, dia akan mendapatkan, yaitu hidup kekal. Tapi barang siapa mempertahankan, artinya meninggalkan Kristus demi untuk kehidupan sementara di bumi, dia tidak memperoleh hidup kekal. Karena itu sama artinya menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menarik. Yang kedua adalah tetap bergantung pada Tuhan. Kolose 2 ayat 7 bagian berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Naskah Yunani menggunakan istilah erizomenoi, artinya rooted, berakar. Menarik ya. Erizomenoi ini merupakan partisip perfect past nominatif maskulin jamak. Kalau diterjemahkan lebih tepat itu, mereka telah berakar. Jadi, teks ini ingin menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah itu menentukan pertumbuhan suatu tumbuhan, di mana akar-akarnya memperoleh makanan. Makanya, step kedua untuk bisa berbuah adalah tetap bergantung pada Tuhan. Artinya, seperti tumbuhan, tidak akan pernah subur kalau tanahnya tidak menyerap sari-sari makanan. Akar merupakan kekuatan untuk memperoleh makanan dari tanah. Ini bicara soal orang percaya perlu bergantung. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini, ya, semakin dimurnikan kita sebagai orang percaya, semakin disaring kita sebagai orang percaya, semakin ditempa kita sebagai orang percaya. Betapa pentingnya bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, segalanya sia-sia. Mazmur 127 ayat 1-2. Bangun pagi-pagi, pengawal berjaga-jaga, berusaha setengah mati kerja. Sia-sia lakukan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Pada waktu non-aktif. Pada waktu hampir setengah mati. Orang tidur itu kan setengah mati. Orang tidur itu kan tidak ada aktivitas. Dalam kondisi begitu pun juga. Dalam kondisi pasif pun juga diberkati. Saya tidak mengajarkan itu bermalas-malasan. Tapi ingin menekankan bahwa kedaulatan Tuhan itu begitu kuat. Kalau kita bergantung kepadanya, dia akan memberkati. Tanpa Tuhan, Alkitab berkata terkutuk. Yeremia 17 ayat 5-6. Tetapi menariknya, bersama Tuhan kita melakukan perkara besar. Yohanes 14 ayat 12. Bersama Tuhan kita pasti diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bergantung pada Tuhan, ataupun dengan kata lain bahwa kita perlu sebagai orang percaya sangat mengharapkan kasih karunia Allah, tetap bergantung pada Tuhan sepenuhnya untuk bisa berbuah. Step 1, tetap beriman pada Tuhan. Sekali percaya, sekali itu selama-lamanya. Mati sekalipun itu merupakan
keputusan yang harus kita ambil. Karena itu kehendak Allah. Yang kedua, tetap bergantung pada Tuhan artinya tetap mengharapkan kasih karunia Allah. Ingat, hidup ini misteri. Jangan pernah sombong kalau kamu jadi orang kaya. Kenapa? Satu ketika sakit penyakit datang pada dirimu, semua harta yang kamu punya habis. Kamu juga tidak sembuh. Keluargamu menjadi miskin. Keluargamu mengharapkan kamu cepat mati. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk menolong hidupmu, untuk membuat kamu bisa menjadi sehat. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadangkala orang di atas, kadangkala orang di bawah. Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Tuhan sangat membenci orang yang merendahkan dirinya. Artinya merendahkan Allah. Itu sebabnya betapa penting bagi kita sebagai orang percaya untuk selalu mengharapkan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, tetap berfokus. Kolose 2 ayat 7 bagian berkata, dan dibangun di atas Dia. Nah, menarik sekali. Naskah Yunani menggunakan kata epoikodomoumenoi, artinya build up, dibangun. Nah, epoikodomoumenoi ini merupakan bentuk partisip present aktif nominatif maskulin jamak. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih cocok sebenarnya adalah mereka sedang atau terus-menerus dibangun. Tetap berfokus pada Tuhan itu bukan hanya ungkapan atau statement, bukan lip service. Fokus kita sama Tuhan ya, fokus kita sama Tuhan. Bukan begitu. Tetap fokus pada Tuhan yang dimaksudkan itu, orang itu menyadari dirinya betapa penting untuk dibangun terus di dalam Tuhan. Jadi yang disebut dengan build up ini, dibangun ini, bukan seketika. Ya memang di zaman now ini semua orang itu pengen instan ya. Jadi pendeta instan, kemudian jadi gembala instan, kemudian jadi jemaat pengen dapat mujizat instan. Ada positifnya juga pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita, tidak ada ternyata pendeta instan yang bisa buat mujizat. Kenapa? Tidak ada pendeta ternyata yang bisa menghentikan COVID-19. COVID-19 ini terus berjalan. Artinya, kuasa kekuatan kesembuhan, kedaulatan itu tidak ada pada manusia, tetapi hanya pada Allah saja. Amin. Ini menarik bagi kita yang percaya kepadanya ya. Ya, Tuhan banyak mengajar kepada kita dan menyadarkan kepada kita semuanya bahwa kita perlu dibangun di dalam Tuhan secara benar. Maaf kata, mungkin terlalu keras, tapi ini fakta yang perlu kita perhatikan. Tidak ada yang instan. Ya, jemaat yang sakit, tidak ada pendeta yang terlalu hebat yang bisa menyembuhkan secara instan. Jemaat yang mengalami kesusahan keuangan secara finansial, ternyata tidak ada pendeta yang bisa mendoakan secara instan, kemudian terbuka solusi atas masalah ekonomi dan jadi kaya. Jadi, hati-hati. Jangan terpancing menjadi pendeta gembala instan, dan jangan juga terpancing menjadi jemaat cari-cari pendeta atau gembala yang instan. Semua harus berjalan secara normal, sebagaimana patutnya atau layak. Tetap fokus pada Tuhan. Nah, menarik. Dibangun itu harus di atas Yesus saja. 1 Korintus 3 ayat 10 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang yang dibangun yang telah meletakkan dasar. Orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, selanjutnya, kalau kita perhatikan Ibrani 3:4 ini menarik. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangun segala sesuatu ialah dalam mengiring atau melayani Tuhan itu harus tulus. Jangan jadi orang Kristen karena popularitas. Jangan jadi orang Kristen
karena ingin mendapatkan belas kasihan orang Kristen. Jangan menjadi Kristen karena berharap hidup akan menjadi lebih mudah. Itu kekeliruan. Jangan menjadi pendeta supaya dihormati. Jangan menjadi pendeta untuk menutupi segala kekacauan, bisnis yang rusak, yang kacau, yang kotor. Jangan menjadi pendeta karena ingin menutupi kekurangan kelemahan yang ada pada diri keluarga. Itu satu kekeliruan. Sebab semuanya nanti akan terungkap. Nah, kalau begitu apa yang harus membuat kita menjadi jemaat? Hanya Kristus. Apa yang membuat kita yakin menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala? Tidak ada lain. Yesus Kristus saja. Jika bukan itu, maka kita sedang menghancurkan diri kita. Kita tidak sadar, sepertinya semua enjoy berjalan dengan baik, tetapi kita sedang membawa diri kita ke dalam satu jurang kehancuran yang sangat berbahaya. Ini penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian yang keempat, kabar ya, adalah tetap bertekun pada Tuhan. Ayat 7 bagian C berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Naskah Yunani untuk bertambah teguh ini dipergunakan kata bebaio minoi, artinya stabil, teguh. Ya. Istilah bebaio minoi ini merupakan bentuk partisip present nominatif maskulin plural, arti yang paling cocok sebenarnya apa? Mereka sedang diteguhkan. Jadi orang teguh di dalam Tuhan itu tidak pernah finish. Orang dibangun di dalam Tuhan itu tidak pernah finish. Saya ulangi. Orang yang teguh di dalam Tuhan itu tidak pernah selesai. Artinya terjadi terus-menerus. Orang yang dibangun di dalam Kristus itu tidak pernah selesai. Artinya harus terus-menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai salib. Sombong kalau orang itu berkata, saya sudah kuat di dalam Tuhan. Sombong orang itu kalau dia berkata, saya sudah teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Ketekunan terus diuji, dibangun terus diuji, dan tidak pernah berakhir. Nah, orang percaya itu kalau ikut webinar sudah benar. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya itu harus bertumbuh dalam pengajaran, harus bertumbuh dalam persekutuan, harus bertumbuh dalam perjamuan kudus, harus bertumbuh di dalam berdoa. Kisah 4 ayat 4, Kisah 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Besarnya kebergantungan kita pada Allah menentukan besarnya karya Allah. Dalam hal ini apa? Sangat dibutuhkan yang namanya tanggung jawab, responsibility. Saya secara pribadi sangat menolak anugerah yang kebablasan yang disebut dengan hyper grace. Tapi saya mengembangkan yang namanya tanggung jawab sebagai orang percaya. Saya tidak menolak konsep pilihan, tapi itu harus dijelaskan secara komprehensif. Tidak ada yang salah dengan konsep pilihan. Tidak ada yang salah dengan konsep tanggung jawab. Kedua-duanya harus dijelaskan secara seimbang agar tidak menyesal. Karena orang percaya terima Yesus itu pilihan Allah. Tapi orang percaya setelah dipilih, dia harus mampu menunjukkan tanggung jawab. Ketika ada orang berkata orang yang dipilih pasti masuk surga, itu merupakan satu kekeliruan. Mengapa? Karena jika orang itu mengabaikan tanggung jawabnya, itu tidak menunjukkan bahwa dia orang dipilih. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus. Ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab. Menarik sekali, ya. Sinode CMC ini adalah gereja yang luar biasa. Gereja yang berpikir untuk melakukan church planting. Gereja yang berpikir untuk melakukan penanaman gereja, mengembangkan, memenangkan jiwa. Ya. Jika Anda adalah bagian daripada CMC, bersyukur kepada Tuhan karena melalui CMC ini diberi kesempatan yang luar biasa untuk melayani. Ya. Walaupun di pandemi COVID-19 ini, pelayanan tetap jalan, webinar-webinar tetap jalan. Ya. Mungkin Anda juga melakukan penginjilan-penginjilan dengan protokol yang ketat, gitu ya, dengan sangat berhati-hati. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan terus ada, tapi terus kita berdoa agar semuanya bisa selesai, COVID-19 ini bisa tidak ada lagi,
sampai pada waktu yang Tuhan tentukan, sehingga semua bisa leluasa bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Semuanya harus dibangun dengan tanggung jawab. Menginjil dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, tetap bersyukur pada Tuhan. Kolose 2 ayat 7, bagian dia berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Maka Yunani menggunakan istilah peristheuntes, artinya abounding, melimpah atau syukur. Nah, peristheuntes ini merupakan participe present aktif, nominatif, maskulin plural, sehingga bisa diartikan lebih cocok mereka sedang bersyukur. Wah, menarik sekali ya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus berjalan terus-menerus di dalam Dia merupakan satu perintah yang tidak bisa ditolak, karena itu adalah imperatif. Kemudian tetap bergantung pada Tuhan, ya, itu juga merupakan satu hal yang terus artinya setelah kita berakar di dalam Tuhan, maka kita harus terus berjalan di dalam Dia, kemudian terus dibangun di atas Dia, kemudian terus bertekun di dalam Dia, dan yang tidak kalah penting juga adalah mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu ternyata juga terjadi secara terus. Artinya sedang bersyukur. Bersyukur tidak menggerutu, apalagi kita menghujat menolak nama Allah. Di tengah-tengah kesusahan yang kita hadapi. Bersyukur sebab kasih setianya. Kasih setia Tuhan. Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya ia setia. Itu sama. Natsnya bunyinya dalam Mazmur 107 ayat 1, 118 ayat 1, ayat 29, Mazmur 136 ayat 1. Sama. Kata-katanya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sadarlah bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita bisa eksis. Berkat Tuhanlah yang membuat kita tetap ada. Kalau orang tidak percaya Yesus saja mampu bersyukur, kenapa kita tidak? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, hal yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan adalah kalau Tuhan masih mengizinkan kita ada, itu berarti Tuhan akan menolong sampai pada waktu itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Berkat-berkatnya selalu diberikan kepada kita dengan caranya yang ajaib. Satu pintu tertutup, maka 1000 pintu akan terbuka. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tinggalkan 3 jenis manusia yang tidak membuat kita berbuah atau mati secara rohani. Mendengar firman, diambil iblis, mendengar firman dengan gembira, tetapi melupakan. Mendengar firman, ada kekhawatiran tipu daya keinginan dunia menghimpit. Dan firman itu tidak bertumbuh. Jangan jadi orang seperti di pinggir jalan. Jangan jadi seperti tanah yang berbatu-batu. Jangan seperti tanah ataupun juga firman yang jatuh di tengah semak duri. Ini warning bagi kita. Karena semuanya itu membuat kita tidak berbuah di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Menarik sekali. Sebagai orang percaya harus memperhatikan hal yang membuat bisa seperti tanah yang subur. Ketika mendengar firman, maka dia berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. How to? Bagaimana caranya? Yang pertama, tetap beriman kepada Kristus. Apapun yang terjadi, sekali percaya Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan. Ingat, hidup ini sementara. Sementara. Seperti uap. Seketika akan habis. Dan tidak tahu. Maaf, saya ingin mengingatkan saja sebagai hamba Tuhan. Kita perlu mengingat semua teman-teman yang sudah mendahului kita. Ada yang sangat muda, ada yang tua. Ada yang kita pikirkan sangat tidak mungkin mati, tetapi begitu cepat mati. Ada yang mati dalam waktu seketika. Ada yang sakit sampai sekarang, belum mati-mati, bukan berarti kita doakan. Ada orang yang umurnya panjang sekali, ada yang pendek sekali. Ada orang yang sakit-sakit tapi tidak mati. Ada orang yang sehat-sehat tapi mati. Pertanyaannya, apa yang mau dipertahankan kalau kita masih tetap hidup? Tidak ada lain, kecuali Kristus saja. Saya mau sampaikan dengan penuh kerendahan hati. Kematian itu adalah antrian yang pasti.
Saya ulangi. Kematian itu adalah antrian yang pasti, yang tidak pernah didelay, namun tidak pernah terjadwal. Dalam artian kita ketahui akan ada. Itu sebabnya sekali untuk selamat, agar kita memperoleh hidup. Yang kedua, tetap bergantung pada Tuhan, mengharapkan kasih karunia Allah. Ya. Bagaimanapun, maaf, Bapak Ibu kita sebagai suami istri, kita tidak akan pernah ada kalau bukan karena karya Tuhan di bumi. Ada banyak orang sudah menikah, tetapi tidak punya anak. Kalaupun orang punya anak, sebutlah kita punya bapak dan ibu. Itu anugerah Tuhan. Itu artinya kasih karunia Allah. Itu sebabnya napas yang Tuhan beri adalah anugerah. Maka teruslah bergantung. Dan jangan pernah bergantung pada yang lain. Kecuali bergantung pada Tuhan. Yang ketiga, tetap fokus pada Tuhan. Artinya tetap di build up. Jangan pernah berhenti mendengar teguran. Jangan pernah berhenti mendengar nasihat. Jangan terlalu menjadi susah ketika kita dinasihati oleh orang yang lebih muda, orang yang di bawah kita. Jangan pernah merasa terlalu hebat atau terlalu cukup. Terlalu dewasa secara rohani. Kita masih terus harus memiliki hati nurani yang kudus, yang suci, yang tulus untuk dibangun. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan kesamanya. Kemudian tetaplah bertekun pada Tuhan. Ini penting, ya. Continue, bertekun, ulet, sabar, ya. Sabar, tenang, tetap ikut webinar-webinar, ibadah-ibadah online, jaga persekutuan dengan saudara seiman. Ini menarik buat kita sebagai anak-anak. Yang terakhir, tetaplah bersyukur pada Tuhan. Syukuri apa yang ada. Jangan pernah bersungut-sungut. Lihat, jangan selalu ke atas, tapi sesekali harus lihat ke bawah. Artinya, jangan selalu membandingkan dengan diri kita dengan orang yang lebih baik, tetapi perlu melihat ke bawah. Ada banyak orang yang masih hidup sendiri. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami mau berdoa untuk Reverend Dr. Gunadi sebagai Ketua Sinode CMC sekaligus sebagai Gembala CMC Ginosko. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah melalui fasilitas yang beliau siapkan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini, Reverend Dr. Gunadi, sebagai Ketua Sinode, sebagai pebisnis, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, juga Tuhan sebagai pemimpin dalam berbagai organisasi, diurapi, dijamah, dikuduskan, dipakai oleh Tuhan. Tuhan menolong bersama, tidak meninggalkan beliau. Tuhan membuat hidupnya sehat, Tuhan membuat hidupnya berhasil, Tuhan membuat pelayanannya diurapi, dikuduskan, diberkati. Tuhan juga membuat dia semakin bertumbuh, berakar dalam Engkau, rumah tangganya bahagia, sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami semua yang ada di Zoom ini, di Sunday Service ini Tuhan, sekalipun ada gangguan teknis, kami bersyukur masih bisa ibadah bersama-sama. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, yang mengasihi, mencintai bersama dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau baik dan luar biasa adanya. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua. Tuhan, di waktu di pandemi COVID-19 ini, waktu yang singkat, Tuhan, kami tidak tahu kapan akan berakhir, dan juga kami tidak tahu kapan kami akan meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang seperti apapun juga kami tidak paham, tidak mengerti. Tuhan tahu. Engkau mengasihi dan mencintai kami. Tuhan, Engkau mengingatkan dengan keras hari ini sebagai orang percaya, tidak boleh tidak berbuah, karena akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami agar menjadi orang percaya yang berpikir selalu berbuat di dalam Kristus. Tuhan, kami rindu menjadi orang percaya untuk tetap beriman kepadamu. Apapun resikonya, Kristus sekali untuk selamanya. Tuhan, tolong agar kesulitan yang kami alami tetap membuat kami bergantung berharap kepada Kristus. Oh, juru selamat bagi kami yang sudah mati memberikan hidupmu. Maka kami tahu Tuhan, apapun juga yang menjadi kesulitan kami di hidup ini, tolong. Engkau Allah yang pernah menjadi manusia, merasakan menikmati kesulitan itu. Engkau tidak berdiam diri juga kepada kami yang adalah manusia mengalami kesulitan itu. Pasti datang kepada kami. Tuhan, buatlah kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Mengandalkan Engkau, berakar Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami berdoa agar kami semua percaya terus dan kami terus dibangun di dalam Engkau Tuhan,
agar kami terus menyadari betapa pentingnya Tuhan kami menjadikan Engkau penyebab segala sesuatu. Jangan ada motivasi yang lain untuk melayani mengiring Tuhan kecuali Engkau sendiri. Tuhan, jangan ada kekacauan di hati kami, ketakutan di hati kami, kecemasan di hati kami, akar pahit kebencian, penolakan. Karena kami dikecewakan, Tuhan, kami hanya dibangun di atas Engkau, lepaskan kami. Berdoa agar menjadi orang Kristen yang tekun, mendengarkan firman Allah, ada dalam persekutuan, melakukan perjamuan kudus, berdoa, sesuatu yang kami bangun terus secara spiritual di bawah Engkau. Dan juga kami berdoa, Tuhan, agar kami sebagai orang percaya selalu bersyukur, berterima kasih. Karena kami tahu syukur terima kasih menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh beriman kepada. Terima kasih untuk semua yang bekerja kelakuan untuk kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Engkau baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Puji semua hormat bagimu. Siapapun yang ada di dalam Zoom ini kami berdoa ikut ibadah online ini. Yang sakit sembuh, yang susah diburukkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang terikat dibebaskan. Apapun yang kebutuhan kami, Tuhan Allah menyediakan dengan cara mengajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi Amin, amin. segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin, Amin. amin, amin. Terima kasih Dr. Hanas atas pencerahannya pagi hari ini. Bagi yang dengan tema kita perumpamaan seperti orang yang menabur benih di tanah yang mana di mana benih itu jatuh dan tumbuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, berinteraksi tentang iman yang menabur di tanah yang baik, silakan untuk berinteraksi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat telah tersedia. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya, Ibu Berta. Oke. Barangkali ingin bertanya, silakan tentang perumpamaan orang menabur benih. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, berinteraksi, silakan. Oke. Kedengaran Pak David Ning? Kedengaran. Suara? Oke, Suara silakan dengar. tentang perumpamaan. Ya, kedengaran. Ya, Oke. terima kasih. Ya, kedengaran. Betul, mantap. Pak Pendeta Dr. Hanas yang memberikan sebuah pencerahan kepada kita tentang iman yang berbuah, the faithfulness, ya, di mana kita perlu kesetiaan untuk kita bisa berbuah. Cuma saya ingin bertanya, ya, apakah iman yang berbuah itu berdasarkan kepada kasih karunia Tuhan? Ya, artinya faith by grace. Kalau iman tidak dikaruniakan, apakah iman itu bisa bertumbuh? Terima kasih. Iya. Jadi HP Pak Dr. Hanas berdekatan ini bunyi. Iya. Dua HP-nya berdekatan. Nah. Mbak. Ya, satu aja lah. Saya tetap berusaha untuk bisa di laptop ini, tapi rupanya belum bisa. Oke, baik. Begini. Yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa setiap orang percaya tidak bisa beriman kepada Kristus kalau bukan dianugerahkan oleh Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi iman itu adalah merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, tapi iman itu juga harus dikerjakan. Jadi iman itu sifatnya tidak statis, tidak pasif, tapi dia aktif atau progresif. Orang percaya setelah terima Yesus Kristus untuk berbuah, dia tidak bisa wait and see, tidak bisa. Hamba Tuhan kalau mau dipakai oleh Allah, dia tidak bisa berdiam diri, kemudian menunggu seperti penjaga toko. Hamba Tuhan kalau mau dipakai oleh Tuhan, ya dia harus berupaya. Bukankah Kristus berkata mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, kalbu dan kekuatan? Artinya,
betapa pentingnya setiap orang percaya ini all out, excited. Kita kalau ingin meraih sesuatu dalam pendidikan, IP-nya tinggi atau menjadi juara, menjadi yang terbaik, excited, all out. Kita kalau jadi pebisnis, ingin sukses, dapat uang, untung yang lebih besar, excited, all out. Jadi, jangan sampai ada pemahaman karena kasih karunia, sehingga menunggu-nunggu. Diam, tidak berbuat sesuatu, itu kekeliruan. Fatal sekali itu. Tidak ada ajaran pembenaran tentang hal tersebut. Jadi kekristenan, iman itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah yang akan menolong sebagai benih yang membuat bisa bertumbuh. Nah, kalau kita bicara benih, benihnya itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Benih itu harus bertumbuh, harus berbuah. Itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Tidak bisa wait and see, menunggu. Nggak bisa ngomong begini, mengalir aja lah. Mau menangkan jiwa, iya mengalir aja lah. Mau melayani, mengalir aja lah. Jadi bahasa mengalir saja itu berbahaya sekali. Mengapa? Saya tidak berkata mengalir itu artinya tidak mengandalkan Tuhan. Tidak, saya orang yang mengandalkan Tuhan. Ada bagian yang Allah harus kerjakan, ada bagian yang kita harus kerjakan. Bagian Allah adalah memberi iman, bagian Allah adalah memberkati, bagian kita adalah berusaha. Baik di dalam marketplace, dalam keluarga, pelayanan, maupun secara spiritual. Sehingga kita menghasilkan buah. Terima kasih. Oke, jadi intinya bahwa faith without responsible like a ship without rudder. Jadi ada sebuah iman dengan sebuah tanggung jawab. Kalau tidak, dia kapal itu bisa akan hancur kalau tanpa nakoda. Setuju Pak. Nah, ya. Pertanyaan kedua, maaf Pak Dr. Anas, apakah kita bisa beriman ketika COVID-19 ini berakhir? Artinya bahwa memang kita sebagai manusia yang lemah, apakah iman kita ini bisa berbuah di saat COVID-19 ini untuk kita bisa melihat bahwa COVID-19 ini bukan daripada Tuhan. Karena kalau memang dia bisa berkuasa, tidak ada satupun yang bisa menghardik. Apakah bisa? Untuk itu saya mohon tanggapan Pak Dr. Anas. Terima kasih. Kalau kita berkata COVID-19 ini berakhir, itu bukti bahwa kuasa Allah kecil sekali. Kecil sekali. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan yang disebut Maha Kuasa itu tidak perlu pembuktian. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, manusia ada itu sudah pembuktian bahwa dia berkuasa. Langit dan bumi ada, itu sudah pembuktian bahwa dia berkuasa, bahwa dia berdaulat. Jadi, kalau kita mengukur kekuasaan Tuhan, kalau kita mengukur iman kepada Tuhan itu nanti dibuktikan disebut berbuah karena COVID-19 berhenti, kekeliruan. Sehingga kita berkata Allah itu berdaulat. Di mana kedaulatan Allah? Dia pasti hentikan COVID. Maksud saya, menghentikan COVID itu perkara satu bagian yang menguatkan, meneguhkan bahwa dia berdaulat. Tapi Tuhan tidak bisa diukur kedaulatannya hanya dengan menghentikan COVID. Begitu loh. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi, COVID-19 ini, kalau terus ada dan kita tidak tahu kapan akan berhenti, tentu saya mau berkata dalam kesempatan ini segera berhenti. Tapi kalaupun itu terus dan kita tidak tahu kapan akan berhenti, tidak membuktikan Allah tidak berdaulat. Allah tetap berdaulat. Sekalipun COVID ini belum berhenti. Kenapa? Mengukur Allah berdaulat itu dengan berhentinya COVID sebagai satu-satunya pembuktian bahwa dia berdaulat terlalu kecil, terlalu hina. Mengapa saya katakan demikian? Iya, karena
Allah yang berdaulat itu sudah dibuktikan tanpa melalui COVID. Dan kita tidak perlu membuat dia berdaulat. Dia sudah berdaulat tanpa pengakuan dari manusia. Karena dia independen. Allah yang berdaulat itu sudah membuktikan dirinya. Kita hanya butuh mengakui. Kalaupun kita tidak mengaku, dia tetap berdaulat. Artinya, kalaupun COVID ini tidak berlalu, saya tidak berkata jangan berhenti. Sampai kapanpun COVID ini ada, Allah tetap berdaulat. Karena kedaulatan Allah tidak bisa dibuktikan hanya dengan menghentikan COVID. Terlalu kecil Tuhanku, terlalu hina Tuhanku. Terlalu remeh rajaku yang kupuji kusembah Yesus itu. Kalau dia berdaulat, hanya dibuktikan dengan menghentikan COVID. Nah, itu artinya COVID tidak pernah terjadi karena keinginan. Tapi COVID terjadi. Itu satu kondisi yang harus dilewati. Faktor alam, faktor kesehatan, faktor kelalaian manusia, dan banyak. Allah tidak pernah bisa diidentikan dengan sesuatu yang negatif. God is good God all the time. Terima kasih. Makasih, Dr. Anas. Oke, terima kasih Dr. Anas, Pak David Ning. Silakan Pak Andre yang ingin bertanya. Ya, Pak Andre yang membuka mute. Puji Tuhan. Atau Ibu Berta, silakan. Ya, Ya, shalom Pak Andre. Ya. Ya. Luar biasa Puji Pak Tuhan. Anas. Khotbahnya ada pencerahan yang baru lagi. Ya, Pak Andre. Bu Marcel juga nyanyinya penuh urapan, luar biasa. Saya doa supaya semua kita dipakai Tuhan. Amin. Saya kesaksian hari Minggu ini ya. Saya ini melayani orang-orang miskin sudah puluhan tahun. Istilahnya kalau di Jakarta itu pemulung, manusia gerobak. Tetapi walaupun saya melayani pemulung, saya tidak jadi pemulung, saudara. Tetapi saya semakin diberkati. Anak cucu saya semakin diberkati. Karena saya tahu satu perkara, pemulung sama konglomerat itu nilainya sama di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan. Mungkin saat ini saudara kekurangan pangan dan lain sebagainya. Tetapi pemulung kami ini banyak yang nyumbang makanan dan lain sebagainya. Makanya luar biasa. Jadi pemulung itu bukan bergantung kepada saya. Kami cuma injilin, kami cuma kuatkan iman seperti tadi yang dikatakan Pak Hanan. Saat ini dalam masa COVID ini yang perlu itu iman, pengharapan, dan kasih. Ini harus disebarluaskan. Karena tugas kita hamba Tuhan ini melaksanakan amanat agung ke Yerusalem, Samaria, Yudea. Tidak usah bayar tiket, tidak usah bayar hotel. Cukup di internet, di Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus waspada. Salah satu teman saya, orang pinter, pastor dari Surabaya, menelpon saya 2 kali. Dia ini sangat khawatir dengan vaksin yang akan masuk ke Indonesia ini nanti sekitar Januari. Karena vaksin itu dicurigai ada bahan-bahan kimia yang membahayakan untuk tubuh kita. Dan kemarin saya dapat kiriman video dari luar negeri bahwa ini ada salah satu konglomerat dunia yang mensetel COVID ini. Saya bukan curiga ya, tetapi yang terjadi di dunia ini sebetulnya sejajar dengan apa yang dikatakan Alkitab. Makanya sebagai hamba Tuhan juga harus waspada. Saya ini menjadi hamba Tuhan, ikut salah satu organisasi gereja yang cukup terbesar di Indonesia ini. Kalau saya lihat para hamba Tuhan ini motivasinya macam-macam, saudara. Ada yang cari uang, ada yang berpolitik, dan lain sebagainya. Saat ini kita jangan mencari jumlah, tetapi kuantitas kita ini yang diharapkan Tuhan. Karena banyak sinode sekarang memindahkan gereja-gereja lain ke sinode mereka dengan uang receh dan lain sebagainya. Ini bahaya. Soalnya yang pindah gereja ini adalah hamba-hamba Tuhan yang sakit hati.
ini jangan dipelihara orang-orang yang sakit hati ini. Karena orang yang sakit hati tidak bisa melaksanakan amanat agung. Ini perlu dideteksi. Makanya ada hamba Tuhan kemarin dari Afrika yang dipakai Tuhan luar biasa menubuatkan bahwa bulan Oktober, November, Desember ini Tuhan akan memberikan anugerahnya yang begitu besar. Secara keuangan yang penting visi kita harus jelas, yaitu amanat agung. Jangan memperbesar sinode kita, jangan menampung orang-orang yang sakit hati. Ini bahaya. Karena saya sudah pengalaman di organisasi kami banyak dikecewakan. Akhirnya kami tidak senang dengan organisasi. Organisasi kita yaitu saat ini Yesus menjadi panglima perang untuk mengabarkan Injil. Dengan biaya murah, tidak usah terbang ke Amerika. Melalui internet kita bisa mengabarkan Injil. Ini mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang salah, tapi kalau tidak salah tolong dijalankan. Kita cari jiwa nih, kesempatan. Apalagi umur saya sudah kepala 6, saudara. Ini sudah cukup tua, tapi saya tetap mengabarkan Injil di mana-mana. Melalui WA, saya gabung dengan WA Properti dengan orang-orang di dunia, saya kabarkan Injil. Mereka ada yang pro kontra, tidak apa-apa. Mereka ada yang menyerang saya tidak takut. Karena Kisah 101 ayat 8 mengatakan, aku memberi roh keberanian. Saudara semua harus berani mengabarkan Injil. Dulu saya mengabarkan Injil full kontak, full kontak body. Saya mau dibunuh dan lain sebagainya. Sekarang enak mengabarkan Injil melalui internet. Mohon pencerahannya Dr. Anas, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih banyak Pak Andre, hamba Tuhan yang mengasihi mencintai Tuhan, melihat pelayanan dengan komprehensif, menyeluruh dan kohesif, saling terkait satu dengan yang lain ya. Ya memang di dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap bersabar dan terus bergantung kepada Tuhan sembari mengerjakan Great Commission ya, amanat agung. Suaranya. Ya. Amanat agung yang disebut dengan pemuridan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 ya. Itu menjadi hal yang paling utama dan memang kalau kita perhatikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini organisasi dapat dikatakan tidak lagi menjadi skat-skat ya. Mestinya organisasi menjadi bagian yang menyatukan, artinya mempermudah, bukan mempersulit. Maksud saya di atas semuanya itu harus kembali lagi apa sih yang menyebabkan kita harus mengiring dan melayani Tuhan. Sebaiknya kita tidak ada kepentingan atau tujuan yang lain, nothing tulus lah ya. Mengapa? Saya kira teman-teman di CMC juga dan teman-teman yang lain sudah mendengarkan beberapa khotbah saya. Motivasi, metode, mutu menjadi standar ataupun kualifikasi yang harus diperhatikan. Mutu pelayanan kita harus mutu yang terbaik, yang berkualitas. Metode kita tidak boleh sembarangan, harus menguasai diri sesuai dengan rule yang Tuhan tetapkan. Bahwa metode kita ya, mutu motivasi kita harus semata-mata karena mengasihi Tuhan, bukan motivasi yang jahat. Jangan sampai ini Bapak Ibu ya, maaf kita saling warning brother keeper lah ceritanya ya, bahwa kita ini harus berhati-hati bukan karena semata-mata kelihatan wow pelayanan kita itu menjadi ukuran berhasil, bukan ya. Apapun yang dilakukan setiap orang harus ikut aturan main Allah. Saya banyak mendengarkan khotbah bahkan kesaksian orang yang sudah sampai ke surga, ya, kemudian datang di bumi, itu sakit hati juga sih kalau mendengarkan dalam artian positif ya. Masa oma-oma yang masuk surga itu yang dapat dikatakan tidak bisa banyak pelayanan, cuma bisa berdoa hidup suci, sampai di surga katanya rumahnya jauh lebih bagus dibanding Pak Gembala, Pak Pendeta yang banyak berkorban, banyak berjuang, banyak berkhotbah, banyak melakukan sesuatu yang kelihatan spektakuler, begitu ya. Ternyata katanya ketika ditanya, ini subjektif ya, subjektif.
sebutlah, kita terima dulu lah ya. Setelah ditanya, yang masuk surga ini komplain katanya ya, komplain. Itu kenapa kok jemaat saya itu yang tua itu ya, yang duduknya di belakang itu, yang kelihatan miskin itu, yang suka berdoa, yang dapat dikatakan kurang produktif itu, rumahnya di surga kok jauh lebih bagus dibanding dengan pendeta yang luar biasa ya. Pendeta saya yang hebat itu, yang pimpinan gereja yang luar biasa itu, yang buat sesuatu fantastis, spektakuler, yang heboh, yang wow itu. Malaikat berkata, nah, semua kan sudah ada standarnya. Jadi bukan soal apa yang dilakukan. Kelihatannya tampak wow, oke, spektakuler, dahsyat, hebat. Tetapi apakah itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Kalau bahasa saya, apakah itu memenuhi kualifikasi metode, memenuhi kualifikasi mutu, memenuhi kualifikasi motivasi. Kalau metode mutu motivasi ini benar, sesuai dengan aturannya, maka dipastikan malaikat juga tidak akan pernah salah memberikan upah bagi kita. Tapi ketika kita mencoba mengabaikan motivasi metode mutu ini, maka jangan sampai kita berkata begini, aduh nyesal gue, udah capek, udah all out, gue pikir apa yang gue kerjain ini berkenan dengan Tuhan, ternyata apa? Salah. Ya. Saya pikir apa yang saya kerjakan itu nilainya A, ternyata nilainya apa? C. Puji Tuhan kalau masih nilai C, artinya ada. Jangan sampai F. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak Andre untuk penguatan peneguhannya, mengingatkan kita kembali. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Peter. Halo. Terima kasih Pak Dr. Anas, Pak Andre. Ya, terima kasih Dr. Anas, terima kasih Pak Andre. Ya, atas input masukannya. Silakan Ibu Berta yang ingin bertanya, berinteraksi, silakan. Kedengaran Ibu Berta, sinyal kadang putus-putus nih, on off. Iya. Ya, silakan Ibu Berta sebelum sinyal putus. Iya. Kedengaran Bu Berta? Ya. Iya, kan? Ya, silakan. Halo. Mas, Yes, luar biasa. Semuanya sudah sangat-sangat jelas dan terberkati. Saya mengambil satu titik di situ, di mana dari semuanya saya dapatkan bahwa memang harus berjuang terus sampai titik nafas terakhir. Amin. Nah, jadi saya mohon Pak Hanas nanti menjelaskan tentang berjuang gitu. Saya pernah pada satu titik Pak, di mana saya sudah sangat lelah, di mana badan saya itu kepingin sepertinya ingin dibaringkan begitu, saking lelahnya, tapi belum boleh gitu, belum boleh istirahat sedikit pun. Dan di sana saya berhadapan dengan satu kelelahan tubuh yang luar biasa, tapi sangat-sangat membuat saya takut mengatakan kepada diri saya sendiri juga capek begitu. Rasa takut itu begitu menguasai saya, sehingga disitulah saya tahu nilai perjuangan itu memang harus didapatkan semua oleh hamba Tuhan. Jadi ini yang saya alami dan saya rasakan serta saya jalankan. Jadi saya kepingin sekali dari poin-poin yang 5 tadi, tolong Pak pertegas lagi tentang perjuangan, gitu loh Pak. Iya, terima kasih Ibu, luar biasa ya, Ibu kita, hamba Tuhan kita, Ibu Berta ya, luar biasa. Ya, yang namanya berjuang itu kan don't give up, tidak pernah menyerah ya. Saya ingin menyampaikan pertama itu, kalau kita berjuang di dalam Tuhan sekalipun dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pertama, pasti ada sukacitanya. Amin. Ketika perjuangan itu tidak mendatangkan sukacita, kita harus cek hati kita, jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan, tapi ego atau tekanan. Jadi sekalipun susah di dalam pelayanan itu, bahkan istilah saya itu berdarah-darah, kita akan tetap bisa bertahan
dalam perjuangan itu bila itu datang dari Tuhan. Dan salah satu barometernya itu adalah sukacita, damai, ketenangan. Kenapa saya melakukan ini? Berat, nggak mungkin ini. Tapi kita tetap melakukan ini dengan sukacita dan ketenangan. Kenapa? Karena kita tahu itu kehendak Allah. Bahasa kita apa, Pak? Mencucurkan dengan air mata, menuai dengan sorak. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, dalam pelayanan ini juga harus diatur. Diatur waktunya, ya, agar semuanya tidak menjadi bermasalah. Saya kira 24 jam every day itu sudah waktu yang sempurna, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengatur, memanagenya dengan baik agar semuanya tidak menjadi berantakan. Tentukan prioritas agar ada yang bisa kita capai di dalam kehidupan kita. Ya, apakah Anda menggunakan laptop ataupun juga handphone untuk menulisnya, itu penting agar kita bisa mengukur pencapaian-pencapaian apa yang kita akan lakukan, sudah tercapai atau belum. Karena kita ini tidak bisa menyenangkan semua orang, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Saya ulangi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita juga manusia adanya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan. Ini penting, ya. Kenapa jangan lupa jaga kesehatan? Karena saya mengenal satu pendeta, dapat dikatakan ini bapak rohani saya. Dia meninggal di usia muda, ya. Mungkin belum 50 tahun. Dia suka puasa, suka berdoa, gitu. Gerejanya besar dibangun, gitu. Ada mujizat, saya hormat, respek sekali. Hidupnya suci, hidupnya bersih, gitu, ya. Dan menarik sekali, hidupnya sederhana secara finansial. Tapi gereja yang dia bangun luar biasa, itu bisa buat 1000 orang. Ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Ada orang yang pernah didoakan mati, kemudian hidup kembali. Semua orang di tempat itu, di kecamatan itu, tidak ada yang tidak respect sama dia. Semua orang respect. Namanya disebut sangat dihargai di Roma. Tetapi itu kembali lagi, ya. Ini pemahaman saya. Dia meninggal dalam keadaan kena penyakit mah. Gitu lah. Bleeding, ya. Mengapa sangat disayangkan? Yaitu tadi, mungkin dia terlalu, ya saya tidak bisa menghakimi, ya. Karena semua dikerjakan terlalu banyak berpuasa, terlalu banyak berdoa, ya. Mengakibatkan dia bermasalah dengan kesehatannya. Sempurna sekali pelayanan itu. Tapi sangat disayangkan dia meninggal, ya, kalau boleh saya katakan belum 50 itu kan satu usia yang masih muda, ya. Tidak ada cacat celah yang bisa kita lihat dari kehidupannya. Dia sungguh-sungguh luar biasa. Hidup sebentar, ya. Berjuang. Tapi ya itu tadi, dia mati di usia belum 50 tahun. Itu senior saya, ya. Senior saya. Dan saya tidak pernah melupakan itu. Menjadi panutan dalam perkataan, perbuatan, dan perjuangan. Semua apa yang dia punya, dia kasih untuk kepentingan kerajaan Allah. Hidupnya sederhana, keluarganya sederhana. Tapi untuk pelayanan luar biasa. Ya, hatinya luar biasa. Nah, mati muda karena apa? Ini image saya saja, penilaian saya. Mungkin dia tidak jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anas. Saya serahkan selanjutnya kepada the best host kita, Pastor Peter. Silakan Pastor Peter. Shalom. Internet juga ini rupanya. Hilang. Boleh saya tambahkan sedikit, Dokter Hana? Silakan Pak Andri. Ya, kita pelayanan juga di samping pakai Alkitab dia juga harus pakai akal dia, ya. Soalnya akal kita ini juga bisa diurapi Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita sakit, penginjilan masuk desa keluar desa, ini cepat mati, saudara. Makanya teori keseimbangan ini harus diterapkan, karena banyak pendeta termasuk teman saya suka minum kopi, suka begadang dan lain sebagainya, padahal pendeta. Ini menyebabkan kita umur pendek. Makanya kita harus punya hikmat akal budi dari Yesus.
supaya seimbang. Jadi saya sekarang memuridkan orang-orang, anak-anak muda, mereka yang terjun di dalam pelayanan. Kita yang sudah tua ya tinggal doa, puasa untuk mereka supaya mereka dipakai Tuhan. Seperti Ibu Berta ini saya salut nih, pelayanannya sudah lama kelihatannya. Tapi tetap mencintai Tuhan, tetap mencintai pelayanan. Tapi jangan lupa seperti Pak Anas tadi mengatakan harus jaga kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena iblis ini pinter. Kalau tidak keuangan kita, kesehatan kita yang diserang. Kalau tidak ke keuangan, kesehatan istri kita, anak kita yang diserang. Tetapi kita harus waspada. Matius 26 ayat 41 mengatakan berjaga dan berdoa. Kok kata-katanya berjaga dulu, bukan berdoa. Berarti kita harus pakai akal. Tetap akal ini harus dijalankan. Karena akal ini juga dari Tuhan. Jangan dikira akal itu tidak berfaedah untuk kita semua. Akal plus iman itu hasilnya luar biasa, saudara. Iman itu plus pengetahuan, plus kebajikan. Iman itu plus harap, plus kasih, dan lain sebagainya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Andre, sangat menguatkan, meneguhkan kita ya. Luar biasa. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau ada penguatan dari teman-teman sahabat, silahkan. Pastor Peter, Shalom, bisa connect? Shalom, Pastor Peter. Masalah internet ini ya. Ya. Shalom. Ada teman-teman lain lagi? Hamba Tuhan kita, Pak Ming. Cukup jelas hambanya. Terima kasih, brother. Pastor Peter masih connect dengan kita? Shalom, Pastor Peter. Oh gitu ya. Iya, memang ini internet ini ya. Begitu Ya, saya bikin perjamuan kudus saja ya. Ya, silakan langsung Pastor. Ya. Gembala. Mari kita baca ayat perjamuan kudus dulu. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ia menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih, kita ambil roti sebagai simbolis ya, karena kita bulan sekali mengadakan perjamuan kudus. Jadi angkat tangan kita ya, kita angkat tinggi-tinggi roti ini, terus kita makan dengan kita sebelum makan kita pegang janji Tuhan dulu ya. Sebagai tanda bahwa aku mau menjadi satu tubuh dengan engkau, satu pikiran, satu kehendak, satu irama, satu detak, dan satu langkah dengan engkau. Biar tubuh, jiwa, roh, dan seluruh pikiran, perasaan juga kehendakku tunduk di bawah kaki Kristus. Amin. Paksakan aku masuk ke dalam dagingmu, paksakan aku masuk ke dalam jiwamu, sampai semua yang engkau rencanakan jadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sekarang aku makan tubuhmu dan dalam nama Yesus Kristus. Kita makan tubuh Yesus. Sekarang kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 2000 tahun yang lalu Kristus mati di kayu salib, darahnya menyucikan dosa kami dan memberikan kuasa, yaitu kuasa dalam segala macam
Ya, kesembuhan ilahi, kuasa mengusir setan, kuasa mendoakan orang sakit, kuasa menengking segala macam permasalahan. Oleh karena itu kami mengucap syukur. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum dari Yesus. Amin. Ya, Ibu Marshall menyanyi salibnya dan langsung Pak Dr. Anas tutup dalam doa dan doa berkat saya. Salibnya, ku menang di dalam-Mu. Salibnya, ku menang di dalam-Mu. Mari kita berdoa. Saya akan doa penutup, nanti Pak Ketua Sinode Gembala akan beri berkat untuk kita ya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pelayanan ini, kebersamaan ini dalam Zoom meeting, ibadah Sunday service, semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi, mencintai kami, diberkati kami Tuhan tanpa terkecuali siapapun. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami kerjakan, lakukan Tuhan. Menyucikan, menguduskan kami, mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa kami, agar kami bisa bangkit dari kelemahan kami, kekurangan kami, semakin mengasihi, mencintai Tuhan melebihi segala sesuatunya, makin bergantung, dibangun, dan kuat syukur. Terima kasih Tuhan. Berkati Ketua Sinode kami, Pak Gembala, Reverend Dr. Gunadi, untuk keluarganya, kesehatan, dan bisnisnya, pelayanannya. Kami semua juga yang bersama-sama di tempat ini, percaya bahwa Tuhan mengasihi, mencintai, dan memberkati kami. Kami percaya pertolongan, anugerah, kebaikan, kemurahan, dimuliakan Kau selamanya Tuhan. Mengakhiri ibadah ini semua, dan kami bersyukur untuk anugerah dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya serahkan kepada Pak Ketua Sinode, Pak Gunadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih, Pastor Anas. Dokter Gunadi. Kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sampai merata. Semua katakan amin. 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 Thank you. Tuhan Yesus berkati semua. Bye bye. Shalom dan berkati.